Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Ya, yang mana kalau misalnya kita belajar tentang metabolisme, kita tidak akan lepas dengan energi. Ya, jadi di sini topik utama hari ini adalah energi penggerak mesin kehidupan, gitu ya. Tanpa adanya energi, maka tidak akan ada aktivitas, tidak akan ada suatu proses yang berjalan seperti itu ya, makanya memerlukan energi. Oke, untuk capaian pembelajarannya, setelah kalian belajar tentang mesin penggerak energi penggerak mesin kehidupan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang proses metabolisme pada sel, bagaimana sel itu dia bisa mendapatkan energi ya di situ. Nah, sehingga dari situ kalian bisa tahu nantinya kalian bisa menjelaskan bagaimana sel memanen energi, bagaimana proses kimiawi dalam terbentuknya energi melalui proses respirasi seluler gitu ya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan energi tersebut gitu ya. Oke, nah kalau kita pikirkan mungkin kalian sering melihat fenomena-fenomena yang ada di alam gitu ya. Fenomena yang ada di alam, kalian lihat ini ada pendaran di laut gitu ya. Nah ini apa kira-kira? Fluoresen ya. Nah begitu juga dengan gambar yang sebelah kanan. Nah ini ada gurita ya. Jadi gurita yang bisa berpendar, jamur yang bisa berpendar. Nah ini dia berarti mengeluarkan semacam protein yang bisa dilihat secara kasat mata ya pendarannya. Nah itu kenapa dia itu bisa mengeluarkan hal semacam ini? Nah salah satunya adalah energi gitu ya. Jadi tanpa adanya energi, mereka tidak akan bisa menampakkan penampakan yang sangat bagus ini. Nah, gitu ya. Jadi makanya kenapa energi itu sangat diperlukan dalam proses kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitas, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, kalian mungkin sering nih sore-sore jogging gitu ya di embung gitu ya, di embung depan, di embung belakang. Nah itu kira-kira apa yang terjadi? Biasanya ketika kita itu olahraga itu kan merasa lelah gitu ya, merasa lelah. Ada juga yang dia kebanyakan lari jadi kram. Nah itu kira-kira apa yang terjadi? Nah di situ terjadi metabolisme. Nah karena di situ ada gerak ya, ada gerak otot, maka terjadi metabolisme. Begitu juga dengan burung yang terbang. Ketika dia mengepakkan sayap, maka di situ terdapat otot-otot di daerah sayapnya yang berkontraksi. Nah, untuk berkontraksi, otot-otot tersebut memerlukan energi. Nah, makanya kenapa metabolisme sel itu perlu kita ketahui bagaimana sel itu memperoleh energi. Nah, begitu ya. Oke, nah ketika kita berbicara dari tadi bicara energi gitu ya, sebenarnya energi kehidupan itu apa? Dia itu berupa apa gitu ya? Berupa apa? Terus kemudian dia itu bisa apa gitu? Ketika energi itu kita hasilkan, itu bisa apa gitu ya? Nah, terus kemudian ketika dia sudah dihasilkan banyak di dalam sel, nah tubuh kita apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya, yang harus kalian jawab ketika kalian belajar tentang metabolisme. Nah, kita mulai dari energi kehidupan ya. Energi kita itu berupa apa? ATP ya, berupa ATP, adenosin trifosfat. Nah, yang mana dia itu ketika kita lihat lagi bukan langsung apakah itu setelah makan langsung dihasilkan oleh lambung? Bukan gitu ya. Tapi dari makanan itu diserap dulu oleh sel. Nah, kemudian dari sel itu terjadi metabolisme, terjadi respirasi seluler sehingga menghasilkan energi. Nah, sel punya kekuatan untuk beraktivitas. Salah satunya tadi dia bisa bergerak, dia bisa berkontraksi.
Nah, jadi itu ya. Dengan adanya energi, dia itu bisa melakukan banyak hal ya, terutama menghasilkan protein tadi juga, protein yang berpendat. Nah, itu butuh energi. Jadi segala sesuatu aktivitas di dalam sel itu memerlukan energi, gitu ya. Oke, nah sehingga kita bisa sebut nih, energi adalah bahan bakar untuk bekerja. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita itu melakukan suatu aktivitas, di situ terjadi perubahan energi, gitu ya, terjadi perubahan energi. Nah, itu prosesnya kan kita dalam proses metabolisme. Nah, metabolisme itu kan dia sebuah reaksi kimia, gitu ya. Jadi definisinya nggak usah yang kalian hafal-hafalkan banget gitu ya. Jadi kalian logikakan ketika kalian makan. Nah, ketika kalian makan dicerna, kemudian setelah dicerna menjadi golongan-golongan yang lebih kecil gitu ya, molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, setelah itu diserap ya kan, diserap yang bisa diserap, sedangkan untuk limbahnya dibuang. Nah, ketika makanan tadi diserap itu kan diedarkan ya ke seluruh tubuh gitu ya, melalui peredaran darah. Nah, diedarkan, oleh sebab itu sel-sel yang menerima nutrisi tadi dia bisa melakukan metabolisme, bisa melakukan respirasi seluler. Nah, selanjutnya setelah dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan energi, maka dia bisa beraktivitas lagi. Nah, contohnya kalau kalian lapar kan belajar nggak enak, mikir nggak bisa, kuis nilainya jelek, alasannya lapar, kan kayak gitu. Ketika udah makan, langsung tuh sehat kembali gitu ya, langsung nggak lemes lagi. Nah, itu. Jadi karena kita itu dalam melakukan aktivitas itu selalu membutuhkan energi. Ya, makanya ketika kita lapar itu ada aja gitu ya, masalahnya itu ada aja. Nah, itu ya. Hanya itu metabolisme diperlukan. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Contoh sederhana ya, ketika kita melewati jalur tol dan berhenti di gerbang tol, apa yang kita gunakan untuk membayar jalur yang kita gunakan? Itu ya. Artinya apa di sini? Artinya apa? Ya berarti kalian itu jalurnya adalah khusus, dan untuk membuka jalur itu ya kalian memerlukan suatu kunci. Nah, kalau ini contohnya berarti kartu ya kan, kartu. Nah, kartu nanti dengan saldo yang cukup ya, dengan saldo yang cukup maka gerbang tol akan terbuka. Artinya aktivitas tubuh juga seperti itu. Ketika kalian tidak memiliki saldo energi yang cukup gitu ya, saldo energi yang cukup, maka kalian tidak bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya gitu ya. Jadi sel akan lambat aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu yang menjadi kunci utama dalam aktivitas sel gitu ya, selain kemarin kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi, nah sekarang kalian belajar tentang bagaimana kita itu mencukupkan suatu energi untuk melakukan aktivitas. Nah, begitu ya. Oke, nah ini ya. Jadi mata uangnya, saldonya berupa energi. Energi kita berupa ATP. Nah, yang dia itu sebagai penggerak ya, sebagai molekul penggerak semua aktivitas seluler ya. Jadi kalau kalian lihat strukturnya ini nggak perlu dihafalkan, yang jelas kalian tahu ATP adenosine trifosfat seperti itu ya. Oke, nah ini prosesnya secara keseluruhan ya, proses di dalam tubuh secara keseluruhan. Kalau kalian lihat di sini metabolisme dibagi menjadi dua, ada katabolisme, ada anabolisme, yang mana semua metabolisme ini memerlukan enzim. Nah, memerlukan enzim. Makanya kenapa untuk membuat enzim itu juga butuh energi. Jadi balik lagi, itu adalah sebuah siklus ya. Jadi akan berjalan terus. Nah, seperti itu ya. Oke, nah enzim itu sebenarnya dia fungsinya sebagai apa? Kenapa dia itu selalu diperlukan dalam proses metabolisme?
Nah, ternyata enzim itu dia itu bisa mempercepat suatu reaksi. Jadi ketika ada enzim, reaksinya itu akan lebih cepat, ya. Jadi dia itu sebagai katalis. Nah, energi yang dibutuhkan juga lebih sedikit kalau misalnya ada enzim daripada yang tidak ada enzim. Nah, makanya itu ya, enzim sangat diperlukan di proses metabolisme. Penamaan enzim biasanya sesuai dengan substrat yang dia pecah. Misalnya di sini contohnya sukrase. Nah, berarti dia memecah sukrosa. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya yang ada ase-asenya itu nama enzim. Oke. Nah, bagaimana enzim itu bekerja? Kalau kalian lihat di sini ya, dia itu ada dua cara bekerja. Nah, kalau kalian lihat dari bentuknya, maka enzim itu akan spesifik terhadap substrat, ya. Jadi kalau bentuknya enzimnya melengkung gini, maka substratnya juga melengkung, ya. Jadi dia itu match. Jadi ada sisi aktif yang dia itu memang cocok dengan bentuk substratnya. Nah, itu ya. Jadi itu disebut dengan teori gembok dan kunci. Nah, misalnya kalian kehilangan kunci gemboknya, yang ganti beserta gemboknya gitu ya. Jadi nggak bisa kalian paksakan dengan kunci yang beda terus kalian masukkan, gitu nggak bisa. Nah, itu teori gembok dan kunci. Nah, yang kedua adalah dia itu berdasarkan teori induced fit. Artinya apa? Awalnya enzim itu bentuknya tidak sama dengan substratnya, tapi ketika dia itu berikatan dengan sisi aktif, ya, si substrat ini berikatan dengan sisi aktif, maka dia akan mengubah konformasi, mengubah bentuk, ya, mengubah bentuk dari si enzimnya supaya cocok dengan substratnya. Ya, makanya itu disebut karena adanya induksi, ya, karena adanya suatu pemicu. Nah, itu makanya dia akan berubah bentuk si enzimnya, oke, sehingga nanti suatu reaksi akan terjadi. Nah, itu ya cara kerja enzim. Oke, nah ini adalah beberapa karakteristik dari enzim gitu ya, mulai dari sifat, komponen, cara kerja, faktor pengaruh gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di enzim itu tadi sifatnya pasti spesifik, biokatalis gitu ya. Nah, sedangkan enzim itu memang protein kan, molekulnya protein, akan tetapi ada beberapa komponen juga yang bukan protein. Nah, misalnya kofaktor. Kofaktor itu adalah ion organik isinya. Nah, itu ya. Koenzim itu juga dia bukan molekul protein. Nah, cara kerjanya tadi sudah dijelaskan. Nah, faktor. Karena dia itu protein, jadi dia itu akan sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, aktivator, inhibitor, dan lain sebagainya. Makanya enzim itu harus bekerja di kondisi yang benar-benar optimum gitu ya. Jadi nggak bisa dia itu bekerja tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, itu enzim. Oke, nah ini karena tadi ini ya, enzim itu bekerja untuk mempercepat, untuk dalam proses reaksi metabolisme gitu ya. Nah, makanya ada beberapa obat-obatan gitu ya yang dia itu bekerja menghambat si enzimnya. Nah, jadi konsepnya gini. Ketika tidak ada enzim, maka metabolisme itu tidak akan terjadi. Nah, makanya itu yang diambil konsepnya oleh perusahaan pestisida, terus kemudian obat-obatan yang lain gitu ya, obat-obatan terapi. Nah, itu dia menghambat enzimnya supaya apa? Supaya tidak terjadi metabolisme. Misalnya di pestisida. Jadi si hamanya ketika disemprotkan pestisida, dia tidak bisa berjalan nih metabolismenya. Akhirnya dia mati. Nah, jadi seperti itu ya. Itu konsepnya. Misalnya di obat-obatan terapi, contohnya terapi HIV, itu obat-obatan yang ada sekarang itu menghambat enzim si virus. Untuk apa? Untuk replikasi. Jadi si virusnya ketika enzimnya itu dihambat oleh obat-obatan acyclovir itu ya, AZT, nah itu dia tidak akan bisa bereplikasi gitu ya. Jadi replikasinya tuh dihambat.
oleh si obat-obatan terapi itu. Nah, itu cara kerjanya. Jadi ketika kalian tahu enzim itu untuk apa, maka di situ nih kalian mulai menghubungkan konsepnya gitu ya. Oh, jadi kalau aku merusak enzim berarti nggak bisa berjalan dong metabolismenya. Akhirnya misalnya hamanya mati gitu ya. Akhirnya virusnya mati. Nah, seperti itu. Itu ya cara kerja enzim dan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke metabolisme. Nah, untuk minggu ini kita bahasnya yang katabolisme saja, yang respirasi seluler. Sedangkan untuk yang fotosintesis nanti minggu depan, gitu ya. Oke, ini adalah metabolisme. Jadi kalau kita lihat dia merupakan suatu siklus ya. Jadi tidak berhenti. Kalau siklus itu berarti terus-terusan ya. Di sini terjadi terus-terusan. Nah, kalau kalian lihat ini reaksi anabolik, dia itu membuat molekul kompleks, yang mana molekul kompleksnya ini nanti akan di metabolisme pada reaksi katabolik. Nah, katabolik menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Nah, dari pemecahan molekul kompleks yang besar tadi, jadi molekul sederhana dipakai lagi di anabolisme dan begitu seterusnya. Ya, ini namanya siklus metabolisme. Jadi nggak putus gitu ya, terus berjalan. Oke, itu ya. Jadi bukan kerja gitu ya. Nah, respirasi sel itu dia berprinsip hidup adalah kerja. Artinya ketika si sel itu tidak kerja, tidak melakukan respirasi, berarti selnya mati. Nah, itu ya. Jadi mau nggak mau ya udah, hidup adalah kerja. Dia itu menghasilkan energi, gitu ya. Menghasilkan energi untuk apa? Untuk dia bisa hidup. Nah, itu. Dan semua organisme hidup pasti dia itu melakukan respirasi seluler gitu ya. Pasti dia melakukan metabolisme ini untuk mendapatkan energi. Nah, begitu. Oke ya. Jadi kalau definisinya kalian tahu memang respirasi itu ini ya, bukan bernafas ya. Iya, respirasi memang bernafas. Tapi kita tambah nih belakangnya, respirasi seluler. Nah, makanya nanti definisi bernafas dan respirasi sel itu akan berbeda. Ketika kita bernafas, zaman dulu SD kalian udah belajar menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika kita berbicara tentang respirasi seluler gitu ya, maka kita itu berbicara tentang pemecahan molekul, terus kemudian ada proses pemanenan energi gitu ya, dihasilkannya energi tuh. Nah, sedangkan kalau bernafas itu ya sudah, dia cuma memasukkan oksigen, mengeluarkan CO2, jadi hanya pertukaran gas di situ gitu ya. Tapi kan nanti oksigennya juga akan dipakai untuk respirasi seluler gitu ya, bagian aerob ya, itu. Oke, nah kalau kita lihat ya, semua aktivitas kita, bahkan kalian menulis ini aja ya, kalian kuliah, duduk, nulis aja, itu memerlukan energi gitu ya, apalagi kita itu melakukan aktivitas yang sangat berat. Nah, pasti energinya lebih tinggi dong. Nah, itu. Jadi makanya semakin berat energi, semakin berat aktivitas, maka kita itu akan semakin banyak butuh si ATP-nya ya, butuh ATP-nya pasti banyak gitu ya. Bahkan di sini kalau kalian walking aja, jalan dikit gitu ya, itu juga butuh energi gitu ya. Jadi pasti aktivitas itu berjalan lurus dengan kebutuhan energi. Semakin tinggi aktivitas, semakin berat aktivitas, maka energinya semakin besar yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu juga terjadi kenaikan suhu. Makanya kenapa ketika kita habis olahraga itu kita agak panas suhunya. Nah, itu ada kenaikan suhu. Karena apa? Karena terjadi metabolisme. Nah, kan metabolisme tadi dia mengeluarkan panas ya prosesnya. Itu ya. Oke, kita ke tahapan respirasi. Nah, ini supaya gampang mungkin kalian bisa buat tabel gitu ya, buat tabel yang sederhana gitu ya, yang sederhana berdasarkan kriteria.
Oke, tahapan respirasi dari pertama ada glikolisis, ada siklus asam sitrat, ada fosforilasi oksidatif. Kalian tulis. Terus kemudian ini kalian lihat tempat terjadinya. Nah, tempat terjadinya masing-masing ini dia beda ya. Jadi makanya kalian tulis di sini tempat terjadinya. Ini lebih memudahkan kalian untuk memahami konsep tahap respirasi seluler gitu ya. Oke, setelah tempat terjadinya bahannya apa? Gitu ya, bahannya apa? Kalau misalnya glikolisis, gliko, berarti bahannya di sini gula ya. Bahannya gula. Terus kemudian di sini hasilnya. Nah, di sini hasilnya apa? Nah, itu kalian rangkum dalam tabel ya. Kalian rangkum dalam tabel supaya lebih gampang. Oke, kita ke glikolisis dulu. Kalau kalian lihat, berarti glikolisis itu bahannya adalah glukosa dan dia terjadi di sitoplasma. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya kalian lihat dari satu molekul glukosa dia menghasilkan ini 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Jadi masing-masing 2, gitu ya. Nah, ini kok 4. Nah, kalau kalian lihat di sini ATP-nya digunakan lagi nih. Nah, berarti memang di sini berat bersihnya, hasil bersihnya dia cuma 2 ATP-nya. Nah, itu dari hanya satu molekul glukosa gitu ya. Jadi kalian bayangkan kalian makan hari ini pakai apa? Nasi uduk gitu ya, gorengan, ada kerupuk, ada es teh. Nah, itu kan isinya glukosa ya. Sebagian besar isinya glukosa. Nah, jadi berapa molekul glukosa yang kalian metabolisme. Nah, nanti begitu juga dengan energi yang dihasilkan ya. Ini setiap kali siklus menghasilkan ini. Kalau misalnya molekul glukosanya 30, ya udah kita kalikan 30. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu tempat terjadinya di mana, terus kemudian bahannya apa dan hasilnya gimana. Nah, karena hasil ini nanti akan mempengaruhi di bagian belakang untuk konversi energinya ya. Oke. Yang kedua, selain glikolisis yang kedua ada siklus asam sitrat. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah asam pirufat yang mana merupakan hasil dari glikolisis. Nah, ini ceritanya dia hasil dari glikolisis digunakan untuk proses selanjutnya, gitu ya. Nah, ini pirufat. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini akan ada perubahan. Karena kenapa? Kalau pirufat itu nggak bisa tiba-tiba langsung masuk sendiri, ya. Nggak bisa dia langsung Assalamualaikum gitu, langsung masuk sendiri enggak. Nah, ternyata dia itu harus dirubah dulu. Nah, dirubah menjadi asetil CoA. Nah, ini ya, jadi dia dirubah. Setelah dia jadi asetil CoA, maka dia itu akan bisa masuk ke siklus Krebs ya, bukan Tuan Krebs, siklus asam sitrat atau siklus Krebs karena penemunya Krebs gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini nih asetil CoA dia udah masuk melalui siklus dan lain sebagainya. Nah, ini dalam prosesnya dikeluarkan CO2, dikeluarkan NADH, dikeluarkan ATP. Banyak ya, jadi yang dikeluarkan banyak dalam siklusnya itu. Nah, kalau kalian lihat konversinya satu NADH itu sama dengan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Itu konversi molekulnya. Seperti itu. Oke, nah kemudian sudah tadi glikolisis sudah, siklus asam sitrat sudah. Nah, terus kemudian hasil dari tadi di glikolisis, di siklus asam sitrat itu akan diolah ya. Tadi kan ATP-nya belum banyak nih, yang banyak malah NADH gitu kan. Nah, NADH dan FADH ini dia akan dikonversikan menjadi ATP melalui apa? Melalui fosforilasi oksidatif. Nah, kalau kalian lihat di sini fosforilasi oksidatif ada 2 langkah gitu ya. Ada transport elektron dan ada chemiosmosis. Gitu ya, jadi ada 2. Kalau kalian lihat di sini ini NADH, FADH, nah diubah kan, dia melalui protein-protein membran ya. Ini kalian nggak usah hafalin juga. Jadi intinya kalian tahu prosesnya. Jadi NADH sama FADH tadi katanya bernilai ATP, tapi kok ATP-nya masih sedikit. Iya, dia harus diubah dulu di mitokondria, di bagian
membran dalam dari mitokondria gitu ya. Nah itu diubah supaya apa? Supaya jadi ATP. Nah ini ya, jadi kalau kalian lihat perubahannya, ini H plusnya dia keluar semuanya. Nah kemudian ketika H plus di luar ini sudah banyak, maka dia akan masuk kembali. Nah dia akan masuk kembali, dan ketika masuk itu maka terjadi proses pembentukan ATP. Nah jadi seperti itu ya, itu fosforilasi oksidatif. Jadi kalian nanti tulis ya di tabel itu, dirangkum supaya lebih gampang untuk mengingatnya gitu ya. Oke, jadi ini reviewnya ya. Tadi glikolisis, terus kemudian ada ini dekarboksilasi oksidatif, perubahan asetil CoA, terus ada siklus asam sitrat, kemudian ada fosforilasi oksidatif. Gitu ya. Tadi 3 poin adalah kalian tahu tempatnya, tahu bahannya, dan tahu hasilnya. Tuh ya. Oke, nah sekarang kasusnya seperti ini. Bagaimana kalau semisal ya dalam suatu kondisi sel dia itu tidak menemukan oksigen gitu ya. Yang tadi kita bicarakan itu adalah respirasi aerob gitu ya. Sedangkan bagaimana, kan ada organisme juga yang dia itu tidak memiliki atau punya pantangan gitu ya kalau kena oksigen itu. Jadi dia harus fermentasi, dia anaerob, jadi dia akan lebih baik ketika nggak ada oksigen. Nah seperti itu. Nah kalau contohnya seperti itu, kalian lihat di sini dari glikolisis ya, glikolisis menghasilkan asam pirufat. Nah ketika dia itu ada oksigen, maka dia akan masuk ke mitokondria untuk diproses lebih lanjut. Nah akan tetapi ketika tidak ada oksigen, maka pirufat ini dia akan mengalami respirasi anaerob ya, yaitu fermentasi ya. Jadi salah satu respirasi anaerob fermentasi. Nah itu, jadi dia akan melakukan fermentasi. Contohnya misalnya di yeast ya, mungkin kalian yang minggu depan kalian praktikum respirasi aerob dan anaerob ya, minggu ini kan masih belum. Nah itu jadi yeast atau Fernipan ya, Fernipan itu kan dia prosesnya, kalau kalian tahu orang bikin donat, ditutup dulu. Nah ditutup dulu supaya si yeastnya itu bisa beraktivitas gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan gas. Nah menghasilkan gas jadinya menggembung deh si donat itu. Nah ini ya perbedaannya. Ada 2 jenis fermentasi, ada asam laktat dan ada alkohol gitu ya. Kalau kalian lihat di sini jalurnya sebenarnya sama saja, tapi ketika kita berbicara tentang fermentasi asam laktat, dia langsung menghasilkan asam laktat. Nah, sedangkan untuk fermentasi alkohol, dia menghasilkan asetaldehid, yang mana ini nanti akan tindak lanjuti gitu ya, tindak lanjuti sampai dia itu jadi etanol gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, energi yang dihasilkan ketika proses fermentasi itu jauh lebih sedikit ya daripada tadi yang respirasi aerob. Nah ini kalau kalian lihat, dia dihasilkannya cuma 2 ATP ya per siklus. Makanya organisme-organisme yang dia itu sangat sederhana organelnya, dia tidak akan membuang-buang energinya ya, karena dia melakukan fermentasi terus kemudian energinya udah terkuras gitu ya. Sedangkan yang dihasilkan ATP-nya cuma 2 dalam 1 molekul glukosa. Oke, itu adalah respirasi anaerob ya, perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Oke, ini jadi kalau kita bicara tentang nutrisi gitu ya, molekul-molekul organik itu ada banyak gitu ya, yang sering kita temui kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein gitu ya. Nah, tapi dalam suatu proses metabolisme yang pertama kali dan paling gampang untuk dipecah itu adalah karbohidrat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian diet gitu ya, diet itu pasti dikurangin karbohidratnya gitu ya, selain lemak. Tapi ada juga yang diet itu nggak apa-apa makan lemak gitu ya, karena kenapa? Nggak ada asupan karbohidratnya, jadi lemaknya yang akan langsung dipecah. Nah itu bisa seperti itu. Nah kalau kalian lihat di sini semuanya
semuanya akan masuk ke glikolisis gitu ya. Kan tetapi yang dipecah paling gampang dipecah itu adalah karbohidrat gitu ya. Baru ketika karbohidratnya habis gitu ya, habis, maka dia akan memecah lemak. Nah, kalau kalian lihat di sini lemak itu dia bisa memasuki dua jalur ya, karena dia itu dipecah menjadi gliserol dan asam lemak gitu. Nah, kemudian kalau lemaknya habis gimana? Dia bisa memanfaatkan protein yang ada di tubuh kalian ya. Jadi protein itu merupakan senyawa organik yang dia paling akhir dipecah. Nah, sekarang kalau misalnya proteinnya habis gimana? Nah, itu salah satunya busung lapar itu ya, karena dia sudah tidak memiliki cadangan makanan lagi di tubuhnya. Karbohidrat nggak ada, lemak juga habis, protein sudah mulai dihabiskan. Nah, kayak gitu ya. Hanya itu bisa terjadi busung lapar. Oke, nah untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan lebih detail gitu ya di Google Classroom. Jadi kalau misalnya nanti ini kalian bisa bertanya tentang respirasi seluler dan metabolisme itu di komen gitu ya, di komen. Tadi di awal ada gambar orang lari gitu ya. Nah itu berarti tadi saya sudah menjelaskan berhubungan dengan metabolisme. Nah kira-kira apa yang terjadi ketika orang lari terus dia kelelahan dan kram? Ya, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuhnya? Nah, itu coba kalian nanti jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.